Baiklah, sebelum saya lanjutkan dengan pembahasan mikroskop elektron, saya akan coba masuk ke halaman 95 untuk menunjukkan bagaimana upaya para ahli dalam memperbaiki kinerja mikroskop cahaya ya. Karena kelemahan dari mikroskop cahaya itu memiliki rendah dalam hal resolusi, kontras, dan pembesaran. Tapi dengan beberapa teknik mikroskopi yang dikembangkan oleh para ahli, maka ternyata kemampuannya bisa meningkat sampai bisa mampu menghasilkan gambar-gambar yang bersifat tiga dimensi gitu ya. Nah, di gambar 6.3 ini kita lihat di sini ada eksplorasi tentang mikroskop. Ini semuanya adalah hasil gambar dari mikroskop cahaya gitu ya. Yang pertama ini di sini adalah eh, gambaran sel yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya, di mana cahaya dilewatkan pada spesimen secara langsung. Kemudian di sini yang sebelah kiri ini tidak menggunakan pewarnaan, sehingga kontrasnya itu nggak begitu kecil sekali. Jadi sukar untuk membedakan gambarnya untuk diidentifikasi. Tapi dengan cara teknik yang sederhana di sini dengan memberikan pewarnaan, maka gambar menjadi lebih kontras, bisa dibedakan mana daerah gelap, mana daerah terang. Bahkan detail sederhana dari sel bisa tampak, misalkan inti sel bisa nampak dengan jelas tuh. Hanya sayangnya pada daerah ini atau pada teknik ini, ketika kita melakukan pewarnaan, sel akan mati gitu ya. Padahal kelebihan dari penggunaan mikroskop cahaya adalah mampu mengamati sel hidup yang tidak bisa dilakukan oleh mikroskop elektron ya. Teknik yang kedua adalah fase kontras. Ini biasanya sering bisa kita lakukan di mikroskop yang ada di sekolah kita ini, karena sudah hampir semuanya memiliki fase kontras. Biasanya ada di bawah meja mikroskop itu ada semacam pengatur cahaya diafragma. Diafragma itu ada lubang-lubang yang mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu bisa mengatur masuknya cahaya, sehingga bisa ketika melewati spesimen dan langsung diteruskan ke lensa, itu bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus resolusinya. Nah, di sini gambar di sini menunjukkan hasilnya. Bagaimana kita bisa melihat resolusi yang lebih bagus, jarak di antara dua sel jelas, dan bagian dari sel juga tampak jelas. Jadi di sini variasi dari kepadatan di dalam spesimen diperkuat dengan meningkatkan kontras dalam sel yang tidak diwarnai ya. Ini khususnya berguna untuk pengamatan sel-sel yang hidup ya, dan tidak diwarnai. Karena kalau diwarnai seperti saya tadi katakan, itu bisa selnya bisa mati di sini. Teknik yang berikutnya adalah differential interference contrast dari Nomarski ini ya. Ini seperti halnya mikroskop fase kontras di sini. Modifikasi optikal digunakan untuk menghasilkan perbedaan dalam kepadatan atau densitas, sehingga akan nampak di sini gambar yang bersifat tiga dimensi. Ini kita bisa bedakan di sini dengan pembesaran yang sama. Kita lihat di sini bagian inti sel ini spesimennya sama. Ini merupakan sel epitel pipi manusia ya. Besarannya ini ada 50 milimikron ya. Ini yang bagian inti selnya tampak lebih menonjol, sehingga kesan ada ruang yang menonjol itu, sehingga di sini kesan tiga dimensinya lebih bagus gitu ya. Nah, ini yang differential interference contrast. Selanjutnya dengan menggunakan fluorescence ini. Ini dilakukan dengan cara uh, apa? Jadi molekul-molekul khusus yang lokasinya itu bisa dimunculkan ya dengan cara melakukan labeling molekul dengan bahan fluorescence atau antibody. Nah, ini mampu menyerap radiasi ultraviolet yang dihasilkan dan menghasilkan cahaya cahaya tampak gitu ya. Nah, dalam gambar di sini ini adalah satu sel uterin. Uterin itu berarti apa ya? Uterus ya mungkin ya. Yang diberi label fluorescence. Di sini kita dapat melihat dengan detail bagian-bagian dari sel. Di samping di sini ada membran yang membatasinya. Ada warna-warna hijau, ini adalah warna dari sitoskeleton. Nah, ini. Kemudian warna yang orange ini adalah warna dari mitokondria, dan yang berkumpul padat di bagian tengah ini warna biru, ini adalah DNA-nya. Nah, ini
salah satu kemampuan dari teknik fluorescence yang bisa meningkatkan resolusi dari sel, yang walaupun di sini kita menggunakan mikroskop cahaya. Selanjutnya ada yang disebut dengan konfokal ya. Konfokal di sini salah satu teknik juga di sini lebih menggunakan laser gitu di sini untuk meningkatkannya ya. Jadi gambar yang sebelah sini ini ada bagian atasnya adalah menunjukkan bagian yang diberi teknik konfokal, dan bagian bawahnya di sini yang standar. Kita lihat ada dua perbedaan kualitas gambar di sini ya. Ininya. Nah, yang atas ini ada tampak warna-warna hijau, ini adalah sel saraf ya. Sedangkan yang orange yang agak tertutup dengan warna kuning itu adalah sel-sel pendukung penyokong dari sel saraf ya. Jadi dalam teknik mikroskopi konfokal ini yang digunakan adalah laser untuk menciptakan sebuah bagian tunggal atau tempat tunggal dari fluorescence ya. Jadi cahaya-cahaya yang out of focus itu akan dieliminasi sehingga akan semakin bagus hasilnya. Nah, melalui pengambilan gambar yang lebih tajam pada berbagai macam tempat yang berbeda sini, maka kita peroleh sebuah gambaran 3 dimensi di dalam spesimen ini. Nah, pada standar fluoressennya sebenarnya ini bersifat blur ya, karena beberapa cahaya-cahaya yang out of focus tidak ditampilkan atau tidak dihilangkan gitu ya. Nah, berikutnya adalah deconvolution. Ini sifatnya teknik mikroskopis, sifatnya digital ini ya. Ini kita lihat ada dua gambar, sini yang menggunakan deconvolution, sini tanpa menggunakan deconvolution. Jelas sekali di sini detail lebih tegas, lebih jelas resolusinya. Di sini blur ya. Jadi pada bagian ini adalah bagian atas dari sel darah putih direkonstruksi dengan menggunakan deconvolution ya, software di sini berupa software. Nah, proses ini dilakukan secara digital untuk menghilangkan cahaya-cahaya yang out of focus dan disusun kembali menjadi sumber yang lebih bagus dan menciptakan sebuah bentuk gambar yang bersifat 3 dimensi. Nah, ini di bagian bawah adalah kompilasi standar dari fluorescence mikrograf ya, pada sel yang sama. Nah, yang terakhir ini tadi saya sudah sebutkan di atas bahwa teknik super resolution microscopy ini mampu meningkatkan kemampuan resolusi mikroskop cahaya ya, sehingga tadinya hanya sampai ke berapa tadi itu nanometer, dari mikrometer bisa sampai ke nano. Nah, di sini nih, ini mampu sampai ke nanometer, di bawah 100 nanometer ya, 50 juga masih bisa di sini. Ini kemampuan dari super resolution mikroskopi teknik ya. Jadi untuk membuat ini, kita lihat di sini ada gambar sel aorta dari sapi, ini bagian atas ini, dan di sini adalah bagian yang tidak menggunakan super resolusinya, berbeda sekali di sini. Di sini molekul fluoresen individual diperkuat dengan ultraviolet, cahaya ultraviolet, dan posisinya kemudian direkam. Nah, warna ini adalah warna biru, ini DNA. Kemudian yang merah ini adalah mitokondria, sedangkan bagian sitoskeleton adalah hijau ya. Jadi gabungan informasi dari berbagai jenis molekul yang berada pada tempat berbeda ini bisa menghasilkan memecahkan batasan resolusi, dan hasilnya sebuah gambar yang sungguh sangat tajam yang bagian ini dibandingkan yang bawahnya ya. Ukuran masing-masing titik ini ada di bawah kurang lebih 200 nanometer resolusinya dengan menggunakan mikroskop standar, mikroskop cahaya standar ya, seperti kita lihat di dalam confocal image ya. Nah, ini di sini. Kemudian di bawah ini ada gambaran hasil mikroskop elektron. Ada yang di sini SEM, ini hasil gambarnya. Di sini SEM. Kemudian ini transmisi elektron
microscopy TEM, ini gambar hasilnya, dan ini adalah cryo-electron microscopy. Ini gambar gambar enzim beta galaktosa dari bakteri ya. Ini digambarkan seperti ini hasil dari gambar cryo-electron microscopy. Ini tingkat molekul di sini. Nah, di sini kita lihat di sini spesimennya merupakan sel dari trakea. Kemudian dilihat dari bawah scanning elektron mikroskopi, ini akan muncul di sini bagian-bagian yang ada yang seperti benang-benang, ini adalah silianya. Yang gambar sebenarnya dari mikroskop ini adalah hitam putih, tapi karena ada pewarnaan secara buatan maka muncul gambar warna yang berbeda gitu ya. Nah, ini diberikan dari hasil atau dihasilkan dari 3 elektron mikrograf ini. Sementara di sebelah kanan di sini adalah hasil jepretan dari mikroskop TEM, transmission electron microscopy. Di sini tadi di depan dijelas. Nanti kita lihat apa perbedaan TEM dan SEM ini. Ini menunjukkan bagian yang sama dari sel trakeal, menunjukkan struktur internal, dan untuk persiapan spesimen ini beberapa silia dipotong sehingga kita bisa dilihat ada bagian silia yang longitudinal pemotongannya, di sini ada yang cross sectional atau melintang ya. Kalau ini memanjang, ini melintang. Nah, yang terakhir ini adalah hasil gambaran dari cryo-electron microscopy, cryo-EM. Spesimen dari jaringan atau cairan, larutan cairan sini dari protein yang dibekukan dengan cepat pada temperatur di bawah 160 derajat Celcius. Kemudian diikat molekul ini ke dalam kondisi yang sangat kaku, dan seberkas elektron dilewatkan di sampel untuk divisualisasi molekulnya oleh elektron mikroskop, dan hasilnya dengan bantuan software di merge, disatukan menjadi seperti ini, menciptakan sebuah gambar 3 dimensi ya. Jadi di sini gambar ini diperkuat oleh komputer. Ini hasil dari penguatan komputer itu dengan software dari enzim beta galaktosidase bakteri ya. Nah, ini seperti itu. Oke, ini halaman 95. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Nanti kita lanjutkan dengan halaman 96.